berantem? Wayan sama Ranta, Bu. Aduh, tolong panggilkan mereka berdua ke sini ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Jati. Ya. Ya. Ya, silakan duduk dulu. Gimana kabarnya hari ini Ranta sama Wayan? Kabar kami baik, Bu. Hanya saja tadi ada sedikit kesalahpahaman, Bu. Sebenarnya tujuan Ibu memanggil kalian ke sini adalah untuk mengetahui kejadian yang terjadi tadi. Adakah dari kalian yang mau menceritakan bagaimana kejadian yang tadi? Begini, Bu. Tadi saya dan Ranta sedang bercanda di depan ruang kelas, Bu. Saya menunjukkan ekobrik milik saya kepada Ranta, Bu. Namun Ranta mengambil ekobrik milik saya dan dia menunjuknya sampai penyok, Bu, sambil mengatai-ngatai saya bodoh dan tolol, Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Wayan, Ranta? Ya, Bu, benar yang dikatakan Wayan tadi. Baiklah, sekarang Ibu paham kejadiannya. Namun Ibu tidak akan mencari siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Cerita yang kalian ceritakan tadi, Ibu paham bagaimana perasaan kalian. Setiap orang pernah berbuat salah, jadi tidak apa-apa kalian melakukan kesalahan. Ranta mungkin punya alasan melakukan hal yang tadi kepada Wayan. Jika boleh Ibu tahu, apa alasannya Ranta melakukan hal tersebut kepada Wayan? Ya, Bu, saya tadi melakukannya karena saya kesal karena Wayan sudah membuat ekobiknya sedangkan saya belum. Saya tidak suka Wayan memanggilkan ekobiknya, itu melukai hati saya, Bu. Ya Ranta, Ibu mengerti perasaannya Ranta. Ranta kesal karena Wayan sudah menyelesaikan ekobiknya. Nah, Ibu senang sekali kalian mau jujur dan terbuka bercerita kepada Ibu. Syukur juga kalian tidak melakukan hal-hal yang lebih parah daripada itu. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah perbuatan yang kalian lakukan tadi melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, kami melanggarnya, Bu. Ya, menurut Ranta, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati dan menyayangi teman, Bu. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi hari ini Ibu tidak akan menyalahkan siapapun atas kejadian ini. Jadi mari kita mencari solusinya sama-sama. Tadi Wayan menangis, COVID-nya rusak. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Wayan, Bu. Wayan mau memaafkan Ranta? Saya mau memaafkan Ranta, Bu. Jadi bagaimana dengan ekobrik saya yang sudah rusak, Bu? Nah, Ranta, Wayan mau memaafkan Ranta. Lalu bagaimana dengan ekobriknya Wayan yang rusak? Untuk ekobriknya Wayan, Bu, saya akan memperbaikinya di rumah dan membawanya besok. Wah, bangga sekali Ibu dengan kalian. Dengan situasi seperti ini, kalian bisa saling memaafkan dan memperbaiki kesalahan. Kedepannya kalian mau menjadi murid yang seperti apa terhadap keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ya, saya mau lebih menghargai dan menyayangi teman, Bu. Ya, bagus sekali Ranta, Wayan. Anak-anak, apakah sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Baik sekali, artinya kalian sudah belajar dengan baik. Sepertinya ada yang membawa HP. Ini Ibu mendengar suara HP. Apakah mungkin Ranta yang membawa HP? Ya, Bu. Nah, kalau memang benar Ranta yang membawa HP, nanti jam istirahat Ranta ke ruangan ini ya. Ibu mau bicara sesuatu dengan Ranta. Baik, Bu. Selamat siang Ranta, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Syukurlah hari ini Ranta kabarnya baik. Ada yang mau Ibu tanyakan kepada Ranta. Apakah HP ini milik Ranta? Ya, benar, Bu. Saya hari ini membawa HP ke sekolah. Baiklah, sekarang Ibu tidak akan menyalahkan Ranta. Mari sekarang kita sama-sama mencari solusi atas tindakan Ranta hari ini. Nah, jika Ibu boleh tahu, apa alasan Ranta membawa HP ini ke sekolah? Saya sedang bermain game, Bu. Nanti sepulang sekolah, saya berjanji kepada teman untuk mabar, Bu. Wah, pasti menyenangkan sekali ya Ranta bisa bermain game. Ya, Bu. Saya merasa sangat senang ketika menang melawan teman saya saat mabar, Bu. Ya, bermain game memang sangat menyenangkan Ranta.
namun bermain game bisa mengurangi konsentrasi kamu dalam belajar. Kalau seperti itu, siapa yang dirugikan nanti kalau kamu bermain game terus? Ya Bu, saya sendiri yang dirugikan karena game bisa mengganggu konsentrasi saya dalam belajar. Menurut Ranta, apakah tindakan Ranta membawa HP ke sekolah melanggar keyakinan sekolah? Ya Bu, tindakan saya melanggar keyakinan sekolah tentang membawa HP ke sekolah. Menurut Ranta, keyakinan apa yang Ranta langgar ketika membawa HP ke sekolah? Kedisiplinan dan ketertiban guru bahwa setiap murid harus melaksanakan keyakinan sekolah. Benar sekali Ranta, apa yang telah Ranta katakan tadi. Ibu paham bahwa Ranta merasa senang ketika bermain game. Namun kalau ibu tanya, adakah cara lain yang efektif agar Ranta bisa bermain game namun tidak merugikan diri sendiri? Ada Bu, saya bisa bermain game saat berada di rumah, bukannya di sekolah, sehingga saya tidak perlu membawa HP ke sekolah. Saya minta maaf ya Bu. Iya Ranta, hari ini ibu memaafkan tindakan yang Ranta lakukan hari ini. Semoga kedepannya Ranta bisa melaksanakan keyakinan yang telah kita sepakati di sekolah. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya Ranta, sama-sama. Sekarang Ranta bisa kembali ke kelas. Baik Bu. Perasaan saya setelah mendapatkan pengalaman menerapkan restitusi adalah saya sangat senang karena saat saya melakukan kesalahan, saya tidak merasa takut lagi untuk mengakuinya. Dan dengan cara yang diterapkan oleh Bu Hana, saya menjadi bisa belajar memperbaiki kesalahan saya sendiri. Terima kasih Bu Hana. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Sebelum menambah ke acara inti, perkenalkan saya Mas Febrianti yang akan memandu diseminasi pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada diseminasi penerapan pengaruh budaya positif di sekolah oleh Loh Dewi Hanawati SPD, calon guru penggerak angkatan kelima. Sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan doa agar berjalannya diseminasi siang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh Loh Dewi Hanawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan kelima. Oleh Bu Loh Dewi Hanawati dipersilakan. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Moderator. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Sukasada yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi pengaruh budaya positif di SMP 1 Sukasada. Baik, untuk di awal saya ucapkan dulu Om Swastiastu. Ya. Jadi saya mohon waktunya Ibu Bapak di sini untuk saya izin menyampaikan tentang beberapa materi yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak.
Oke, jadi untuk mengefektifkan waktu, saya akan mulai saja presentasinya. Saya akan izin berdiri. Oke. Ya, jadi materi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi selamat datang kepada Bapak Ibu guru. Jadi mari kita pada kesempatan ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berkolaborasi. Ya, jadi mari kita saling mendukung untuk mewujudkan visi sekolah kita dan mewujudkan peserta didik yang berprofil belajar Pancasila. Nah, adapun budaya positif yang ingin saya sampaikan nanti ada 8. Yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar dari manusia, kemudian 5 posisi kontrol yang kita miliki sebagai seorang guru dalam restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, segitiga restitusi, serta pengalaman saya saat menerapkan budaya positif di kelas. Baik, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang paradigma belajar. Nah, masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara? Masih ingat Bapak Ibu? Apa tujuan pendidikan kita? Tujuannya? Jadi salah satunya trilogi pendidikan itu tadi ya. Nah, yang di sini yang sudah kita pelajari di platform Merdeka Mengajar. Jadi ada tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu meminta kita menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya ya. Jadi di sini di perubahan paradigma belajar ini, ya silakan Ibu. Jadi yang 3 faktor yang menentukan keberhasilan tujuannya adalah yang pertama nanti Bapak Ibu ada murid ya. Jadi ada murid Om Swastiastu Bu Sumenari. Niki Bu di depan. Kita lanjutkan untuk yang murid. Jadi kita di sini akan mencoba menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodratnya. Tujuannya yaitu ini. Tujuannya adalah tujuannya yaitu mengharapkan supaya murid kita memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian sekolah tempat kita bekerja ini adalah merupakan tempat-tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi yang sesuai dengan topik yang kita bahas yaitu budaya positif. Nah, lalu guru kita sendiri adalah orang yang menuntun seperti seorang petani, bagaimana menuntun tumbuhnya padi, ya. Jadi seperti yang kita pelajari di platform Merdeka Mengajarnya. Nah, berikutnya di sini adalah perubahannya. Bagaimana perubahan paradigma bahwa sebuah budaya di sekolah itu akan terbentuk semakin kuat ketika warga sekolah mau berpegangan tangan di sini untuk membiasakan murid melakukan pembiasaan yang positif. Ya, jadi setelah mereka terbiasa melakukan pembiasaan positif, maka profil pelajar Pancasila bisa kita wujudkan. Ini sesuai dengan kurikulum yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau ingin saya bertanya, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mengartikan kata disiplin. Mungkin Pak Komang Sudi, apa makna disiplin yang Bapak pikirkan? Atau Bu Suwardewi, silakan.
Terima kasih atas waktunya. Di sini menurut saya, kalau disiplin itu adalah menuruti atau menaati segala aturan yang berlaku. Itu seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sadewi. Mungkin yang Ibu Bapak yang lain sepakat ya. Jadi kita masih berpatokan pada aturan. Oke. Jadi kalau saya tulis di sini, jadi dalam budaya kita sering mengartikan bahwa disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain kepada orang lain demi kepatuhan. Oke. Jadi demi kepatuhan, kemudian kita cenderung juga menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Betul apa enggak? Biasanya seperti itu. Nah kemudian kalau seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi tindakannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif ini akan terbentuk melalui pembiasaan positif. Nah, lalu tugas kita sebagai seorang guru dan seorang pendidik di sekolah. Jadi kita menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka berperilaku itu sesuai dengan apa yang mereka yakini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita merefleksi diri, apakah murid-murid kita sebenarnya sudah melakukan tindakan sesuai dengan motivasinya sendiri. Jadi itu tugas kita nanti. Kemudian ini, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Kalau kita berkaca pada apa yang pernah kita lakukan, apa motivasi dibalik itu? Jadi apa kegiatan atau perilaku kita, motivasinya apa? Misalnya di sini, terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Jadi terkadang juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jika saya bisa bertanya kepada Ibu, mungkin kita berbagi pengalaman. Jika boleh tahu, saya tahu apa alasan dan Bapak dan Ibu hadir di sekolah tepat waktu. Mungkin ada yang mau mewakili pertanyaan ini. Saya ingin tahu. Ya, silakan Pak Komosudi. Berdiri Pak, karena laki-laki itu berdiri. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada saya. Jika alasan saya terutama untuk hadir ke sekolah tepat waktu, yang pertama tidak dipungkiri karena suatu peraturan yang mengikat daripada suatu instansi sekolah. Kemudian karena keinginan diri sendiri, motivasi diri sendiri mengawali memberikan contoh dulu dari diri kita sendiri agar nanti kita bisa menerapkan disiplin kita, salah satunya disiplin waktu, nanti akan bisa kita lihat bisa terapkan kepada siswa nanti. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi alasannya Pak Komosudi selain karena ada aturan juga ingin menjadi teladan untuk anak-anak muridnya nanti. Nah, jadi di sini saya sampaikan sedikit. Jadi motivasi manusia melakukan sesuatu itu ada 3. Jadi yang pertama, yang ini karena takut ditegur. Misalnya kalau kita sebagai bawahan datang tepat waktu itu, pertama pasti karena takut ditegur oleh atasan. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua mungkin ingin mendapat pujian. Itu motivasi juga. Kemudian yang ketiga yang disampaikan Pak Komosudi tadi, bahwa ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid. Jika kita lihat di sini ada motivasi eksternal, motivasi internal. Apakah sebaiknya kita melakukan sesuatu karena motivasi eksternal atau internal dari diri dalam sendiri? Menurut Bapak Ibu bagaimana sebaiknya? Dari internal, jadi motivasi sesungguhnya itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana kalau murid sekarang? Kita memposisikan diri sebagai murid. Apa yang mereka lakukan itu sebaiknya juga berasal dari motivasi internal. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, ini pakar dari psikologi juga, Diana Gosset juga menyampaikan bahwa motivasi manusia melakukan perilaku itu ada 3. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan,
kemudian untuk mendapat pujian atau imbalan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri menurut nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini tugas kita sebagai seorang pendidik bagaimana seharusnya kepada murid-murid. Di sini jika kita ingin menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal, maka kita membiarkan mereka untuk membentuk motivasinya mereka sendiri. Murid akan berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Jadi perlu nggak kita memaksa? Di sini dalam hal ini perlu nggak kita memaksa? Jadi murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri. Ini teorinya ya Bapak Ibu ya. Jadi kenyataannya mungkin anak-anak seperti yang Pak Komang bilang tadi takut dimarahi karena ada aturan bahwa terlambat ke sekolah. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita menemukan murid yang datang tidak tepat waktu, apa yang Ibu Bapak mungkin akan lakukan? Saya ingin mendengar suaranya dulu dari Bapak Ibu. Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Bu Warni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu, menurut saya sebagai guru BK, yaitu yang pertama yaitu menanyakan dulu, mempersilakan dulu untuk tetap ke kelas, misalnya pada jam pelajaran tetap ke kelas. Selanjutnya setiap menyuruh dia duduk. Nah, setelah duduk mungkin pada saat itu kondisinya dia memberikan layanan bimbingan. Nah, di sana dia kasih dia duduk, lalu mempersilakan untuk materi apa yang berjalan pada saat itu dia sampaikan. Nah, dia suruh juga untuk temannya menuntun agar dia juga mengikuti apa materi selanjutnya, seperti itu. Nah, setelah mungkin jam istirahat, dia mungkin akan mencari anak tersebut dengan cara mungkin dia ketika ke kantin atau dia mungkin pas istirahat, dia akan jajaki dia dan menanyakan kenapa dia tidak tepat waktu datang ke sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Warni. Jadi Ibu Warni selaku guru bimbingan dan konseling, jadi menangani murid sesuai dengan layanannya. Nah, kemudian untuk Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita memperlakukan murid yang terlambat tergantung juga dengan situasi hati kita nih. Jadi kadang-kadang kita punya masalah di rumah sampai sekolah dalam keadaan mood yang tidak baik, belum lagi melihat anak-anak yang terlambat gitu. Jadi di sini ada 3 pilihan sebenarnya Bapak Ibu. Ada hukuman, apakah kita akan memberi hukuman, kemudian apakah ada konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin yang hal ketiga ini yang mungkin Bapak dan Ibu jarang atau mungkin belum pernah mendengarnya. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan alternatif ketiga ini. Nah, kemudian jika kita ingin melihat perbedaannya, di sini ada sebuah tabel. Di awal ini di tabel ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ini artinya kita ingin murid itu merasa gagal atau merasa sukses. Jujur saja saya adalah orang yang dulu sering kena hukuman. Jadi kadang-kadang saya merasa gagal sampai sekarang pun masih ingat ketika kita dimarahi oleh guru, oleh orang tua. Saat ini masih menyimpan luka. Oke. Nah, kemudian apakah kita akan membentuk juga murid yang beridentitas gagal atau yang sukses? Kalau yang gagal, di sini biasanya kita akan memberikan hukuman. Nah, hukuman itu kalau kita bedakan di sini dia menyakitkan. Kalau konsekuensi di sini memang harus terjadi karena ada kesepakatan. Sedangkan restitusi di sini kita memberikan pilihan kepada murid. Jadi tidak menyakitkan sifatnya. Kemudian di sini ada tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Benar nggak kalau hukuman itu memang berdampak panjang? Nah, kemudian untuk konsekuensi
konsekuensi. Konsekuensi ini memang dirasakan tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi ini malah memberi kekuatan kepada murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian di sini yang saya ingin sampaikan juga bahwa di sini ada contoh perilaku dari kita. Misalnya peraturannya adalah kamu harus, kalau peraturannya datang terlambat gitu, peraturannya kamu harus datang terlambat, tapi kenyataannya kamu datangnya gimana terbalik ya. Jadi peraturannya kamu harus datang tepat waktu, tapi ternyatanya kamu terlambat, sudah menghukum. Kemudian kalau kita sebagai memberi konsekuensi gini, apa peraturannya? Kita menanyakan kepada murid. Kemudian mampukah kamu melakukan hal yang tidak seperti itu? Nah, sedangkan kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering melakukan yang restitusi, tapi belum tahu namanya. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah melakukan restitusi, cuman belum tahu bagaimana penerapannya. Nah, kemudian di sini juga ada pada hukuman, murid itu berusaha dia menyembunyikan kesalahannya. Jadi demi dia nyaman tidak dapat hukuman, biasanya dia menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, murid akan belajar mentaati peraturan. Dan pada saat restitusi dia akan berusaha memecahkan masalahnya. Nah, begitu juga seperti ini. Kalau hukuman biasanya peraturan itu siapa yang membuat? Jadi peraturan pada saat orang menghukum itu biasanya hanya dibuat oleh satu pihak. Kemudian kalau yang konsekuensi biasanya dibuat oleh guru dengan murid. Dan kalau yang direstitusi, mereka membuat keyakinan itu dengan sendiri. Jadi membuatnya sendiri bahwa saya yakin seperti ini, dan akhirnya menumbuhkan motivasi internalnya. Nah, begitu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, setelah memahami tabel yang tadi, bagaimana Ibu akan menemukan bagaimana hal yang akan dilakukan ketika menemukan murid yang berperilaku negatif? Apakah memilih hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kira-kira yang mana Bapak mau pilih? Melakukan apa? Yang terakhir, restitusi. Nah, untuk lebih memahami perbedaannya, saya di sini ada 2 pertanyaan. Kalau yang pertanyaan pertama, kira-kira itu yang hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, siapa yang mau berpendapat? Di sini menggantikan kertas tugas yang ke teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan konsekuensi apa hukuman? Menurut Bapak Ibu, mereka mau menggantikan kertas yang dicoret-coret. Apa Bu Adri? Konsekuensi. Kalau yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman. Sepakat nih? Jadi betul ya. Jadi yang pertama itu konsekuensi, yang kedua hukuman. Jadi mungkin sudah bisa membedakan mana yang konsekuensi, mana hukuman. Nah, kemudian pemberian hukuman ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu bisa membentuk identitas gagal dari murid. Kemudian untuk membentuk yang identitas sukses, akan kita lakukan konsekuensi atau restitusi. Nah, kemudian restitusi itu apa? Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan pribadi atau perilaku yang lebih kuat. Jadi posisi kontrol murid di sini kita kasih sepenuhnya. Nah, berikutnya di sini adalah kebutuhan. Ini materi yang kedua tentang kebutuhan dasar dari manusia. Setiap tindakan kita atau setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ya, jadi merupakan usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan agar mencapai tujuan itu. Nah, manusia ini seperti yang kita pelajari dulu waktu tes seleksi mungkin ya di P3K, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan.
Yang pertama itu yang paling penting itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Oke, apapun yang kita lakukan itu untuk bertahan hidup, mencari uang, mencari makan. Oke. Nah, kemudian adalah kasih sayang yang untuk diterima, love in belonging. Kemudian ada kebebasan, freedom, ada kesenangan, ada penguasaan. Begitu pula murid, Bu. Jadi murid itu punya kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi. Nah, bagaimana jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi? Apakah mungkin murid-murid kita akan berperilaku negatif untuk memenuhi ini? Mungkin saja, karena ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Mungkin saja di rumah, mungkin saja di sekolah. Nah, jadi misalnya dia ada contoh kasus. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan yang diberikan Bimo. Kita bisa melihatnya dari apa tingkah laku yang dia tunjukkan atau pernyataan-pernyataan. Seperti misalnya yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, gitu. Dia bilang seru. Berarti kebutuhan apa yang dibutuhkan sama Bimo di sini kira-kira? Kira-kira apa? Kesenangan. Jadi dia senang main sama Bu Guru. Kemudian kalau yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas. Kira-kira muridnya bosan karena apa? Dia butuh apa sebenarnya? Butuh kebebasan. Mungkin kita cek jawabannya. Ya. Jadi yang pertama itu kita bisa mengobservasi kebutuhan murid itu berdasarkan pernyataan yang dia ucapkan atau dengan tingkah laku dan atau wawancara. Kita mungkin Bu Warni dan guru BK yang lain sering menanyakan secara dalam kepada murid-murid. Nah, kemudian itu kebutuhan dasar manusia. Bagaimana posisi Bapak Ibu untuk mengontrol kedisiplinan murid dari motivasi itu? Ibu menempatkan diri sebagai apa? Kalau saya boleh bertanya, ketika ingin mengontrol murid, kedisiplinan murid itu Bapak menjadi posisi yang bagaimana supaya enak memfasilitasi siswa? Apakah sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai apa? Sebagai orang tua, peminatnya, Nah, di sini posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru, kalau menurut ilmu yang saya peroleh, di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa Ibu pilih nanti. Jadi yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi yang mana yang paling bisa berhasil? Teman, ada yang lain? Jadi ini kebanyakan memilih posisi teman. Nah, kita akan lihat sebenarnya bagaimana baik buruknya posisi ini, sehingga nanti Ibu Bapak bisa memutuskan posisi mana yang bisa saya tempati. Nah, ini posisi penghukum. Penghukum ini biasanya yang memberikan hukuman. Pertanyaan yang sering diucapkan itu yang ini, patuhi aturan saya. Kalau atau awas, jadi ada ancaman-ancaman di sana. Jadi murid di bawah tekanan, di bawah ancaman. Kamu selalu saja salah. Kadang-kadang kita sering juga seperti itu ya dengan anak-anak. Nih bawa aja sing tanya rumah guru, gitu. Bengkung, gitu. Pasti selalu terakhir yang selesai. Kadang-kadang kita menghukum murid dengan tidak sadar. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini biasanya lebih ke psikologisnya murid. Kadang-kadang kita ingin mengharapkan murid itu merasakan kesalahannya. Seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu sudah kasih tahu, misalnya ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua, ini orang tua di rumah-rumah juga sampai dibawa-bawa, gitu ya.
Jadi gimana orang tua kamu nggak sedih nanti kamu seperti ini di sekolah. Jadi itu merupakan posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kita ingin muridnya itu merasa salah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Ayo bantulah bapak, demi bapak ya bantu ya supaya kamu diam ya di kelas, jangan mondar-mandir. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi kayak teman, ya sudah kali ini bapak yang bantu ya buat tugasnya. Itu posisi teman. Ya, jadi dari segi menyapa gitu. Tapi ada baik buruknya juga. Kalau posisi teman, kira-kira muridnya akan terlalu terbiasa bahwa kita teman mereka. Akhirnya apa? Mereka kadang-kadang nggak mengikuti apa yang kita arahkan. Mereka campah ya, sebaliknya itu mereka campah aja kita. Halo bu, gitu. Halo bro, gitu nanti sama gurunya gitu. Ya, memang bagus ya sebagai teman. Kemudian apa ibu? Ya kadang-kadang kalau memang yang sudah terlalu sering seperti itu jadi kurang etikanya. Kemudian sebagai pemantau, kita hanya memantau murid. Ya, jadi kita hanya mengingatkan tugasnya. Peraturannya apa sih anak-anak? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kita menanyakan, mengkomunikasikan dengan anak-anak itu. Kemudian sanksi atau konsekuensinya kamu ingat nggak? Nah, kemudian untuk yang manajer. Manajer ini adalah posisi yang paling layak untuk kita sebagai guru menempatkan diri sebagai manajer. Kita mengingatkan murid di sini. Apa yang kita yakini, kemudian apa kamu sudah meyakininya. Jika kamu meyakini nilai-nilai tersebut, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu memperbaiki kesalahan. Itu mengajak murid untuk menemukan sendiri apa solusi dari kesalahan yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi bapak, ibu dan yang lain bisa memilih posisi teman, bisa pemantau, bisa juga manajer, asal jangan penghukum dan membuat rasa bersalah. Cuma kalau memang sekali-sekali boleh, hukuman itu bisa kita lakukan asalkan sudah sesuai dengan aturannya. Kemudian ini ada pertanyaan, misalnya siapa yang pernah melakukan atau bertanya seperti ini, biasanya posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi apa yang sering ngomong seperti ini? Membuat orang merasa bersalah ya. Jadi yang jawabannya membuat rasa bersalah karena sering ingin mereka merasa bersalah atas kesalahannya. Nah, kemudian saya lanjut tentang keyakinan. Kalau saya tanya mengapa ibu bapak bawa motor pakai helm, biar apa? Biar aman, biar tak kena razia, mematuhi tata tertib. Kemudian mengapa bapak ibu memakai masker? Ini demi apa? Kesehatan. Jadi kesehatan, kemudian di posisi helmnya ini kita punya keyakinan bahwa itu menjaga keamanan kita juga. Jadi itu dua nilai kebajikan sebenarnya, nilai keamanan, nilai kesehatan. Jadi seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Begitu pula juga murid-murid bu. Jika kita sekolah punya aturan, tetapi dia nggak tahu apa keyakinan yang mereka harus lakukan pada aturan-aturan tersebut. Memang helm masih untuk nakutin polisi gitu. Dia belum tahu keyakinan yang lain bahwa helm tersebut adalah untuk menjaga keamanannya dia. Sama juga gitu. Misalnya anak-anak kamu usahakan jangan datang terlambat. Apa keyakinannya supaya tidak datang terlambat? Dia belum yakin. Kalau memang dia belum yakin, dia hanya datang tepat waktu untuk mematuhi peraturan saja. Bukan seperti motivasi ketiga yang tadi disampaikan Pak Komang Sudi. Nah, kemudian murid-murid demikian perlu mendengarkan dan memahami arti. Nah, jadi ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah membuatnya, terutama wali kelas, membuat keyakinan kelas. Tapi apakah sudah sesuai dengan keyakinan tersebut? Kita akan lihat keyakinan kelas itu apa. Ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak.
lebih abstrak daripada peraturan yang ada. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, bukan aturan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang kata-kata positif. Jadi tidak lagi menggunakan anak-anak jangan datang terlambat. Jangan itu adalah pernyataan yang negatif. Makanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat dengan kalimat yang positif. Datanglah tepat waktu, misalnya seperti itu. Jadi mereka sudah punya mindset bahwa melakukan hal-hal yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu malah membuat bingung mana keyakinan yang sesuai dengan nilai kebajikan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan yang muluk-muluk gitu. Jadi yang tidak bisa dibuat dipaksa ada di keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini bisa dibuat dengan curah pendapat. Oke, apakah Bapak Ibu sudah melakukannya seperti itu ketika membuat keyakinan kelas? Sudah? Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini bisa direvisi. Keyakinan kelas yang sudah kita buat saat ini bisa kita refleksikan lagi, apakah sudah sesuai atau belum, apa kita perbaiki atau bagaimana. Nah, ini cara-caranya membuat keyakinan kelas. Saya yakin Ibu Bapak juga sudah tahu. Jadi yang pertama kita ajak dulu anak-anak untuk membayangkan kelas impian mereka. Ya, jadi bagaimana suasana impian di kelas mereka itu seperti apa? Apakah ingin kelasnya kacau atau malah kelasnya tertib? Misalnya ada gambar-gambar seperti apa gitu. Berarti mereka mencurahkan dulu pendapat mereka. Kemudian guru mempersilahkan murid-murid itu mengajukan pendapat tentang peraturan yang ingin disepakati. Kemudian mereka menuliskan keyakinan itu di kertas kecil. Kemudian nanti kita tempel di depan kelas bersama-sama. Kemudian susun sekarang pendapat-pendapat mereka itu di kelompok-kelompokkan. Misalnya kan pasti ada saja yang sama pendapatnya. Nanti disusun dulu per kelompok. Misalnya kehadiran, kemudian keindahan kelas, kemudian ada kebersihan kelas, disusun dikelompokkan. Kemudian diajak murid-muridnya menemukan nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sebagai payung besar. Ya, mungkin Bapak Ibu dalam profil pelajar Pancasila kan ada 6 dimensi. 6 dimensi itu adalah sebenarnya payung besar bagi keyakinan kelas. Misalnya gotong royong itu adalah payung ketika murid-murid menjaga kebersihan. Jadi sama-sama bergotong royong untuk menjaga kebersihan. Nah, kemudian sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, 3-7 maksimalnya. Kemudian setelah selesai, muntalah murid-murid menandatangani keyakinan tersebut bersama-sama sebagai bukti bahwa mereka menyepakati keyakinan kelas yang mereka sudah buat. Dan yang terakhir adalah memajang keyakinan kelas tersebut di sekolah. Saya yakin semuanya sudah membuat, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Kalau di SD, ini keyakinan kelasnya memang masih terperinci ya. Masih seperti tindakan yang harus dilakukan oleh setiap murid. Misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas dan lain-lain. Kemudian untuk kelas 7 misalnya, di sini sudah menggunakan payungnya nilai kebajikan seperti hormat. Kemudian dituangkan dalam tindakan nyatanya seperti apa. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan benda milik orang lain. Seperti itu misalnya. Di sana ada 2 keyakinannya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa ini contohnya, nanti Bapak Ibu bisa buat yang lain. Nah, kemudian segitiga restitusi. Ini bisa kita terapkan ketika kita menemukan murid-murid kita melakukan suatu tindakan yang negatif. Mungkin sering ya Bapak Ibu menemukan murid-murid melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian
segitiga restitusi ini bisa membantu kita bagaimana menyikapi hal tersebut. Nah, segitiga restitusi ini adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua. Mungkin Bapak Ibu punya anak di rumah, mereka pernah melakukan kesalahan, jangan langsung menghukum. Kita bisa terapkan segitiga restitusi ini. Jadi menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Nah, di sini ada 3 langkahnya. Jadi 3 langkah ketika kita melakukan segitiga restitusi ini. Ada yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana upaya kita ketika menemukan anak yang salah itu, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir. Nah, bagaimana teorinya? Nah, di sini kalau kita menstabilkan identitas, di sini kita semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Penting bagi kita untuk mengetahui alasan murid atau anak kita melakukan suatu kesalahan. Itu tahapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, baru kita memiliki motivasi internal. Kita akan lihat di cara segitiga ini. Dari segitiga ini segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah kita menstabilkan identitas. Jadi ini satu kalimat yang bisa kita lakukan untuk kita menemukan anak-anak yang salah. Jadi ketika murid salah atau anak salah itu kita jelaskan dulu sama mereka. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Bila perlu kuatkan mereka. Saya pun pernah melakukan kesalahan yang kamu lakukan saat ini. Jadi mereka nggak akan merasa gagal. Ketika dia salah, dia malah merasa, saya wajar melakukan kesalahan. Nah, kemudian untuk yang kedua, menstabilkan identitas. Nah, kamu tentu punya alasan untuk mengapa melakukan hal seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kasus menemukan murid yang bawa HP ke sekolah. Sebenarnya kamu punya pasti alasan membawa HP ke sekolah. Jadi ditanyain baik-baik. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu misalnya mereka mau mabar, mau main game, makanya mereka bawa HP. Jadi ada kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi dengan membawa HP itu. Jadi kita tuntut mereka apa tindakan yang bisa kamu lakukan untuk biar bisa mabar, tapi tidak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Kemudian di tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kita ingatkan lagi mereka pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir bisa menanyakan, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Mereka pasti akan lebih terbuka dengan saat kita melakukan segitiga restitusi. Jadi segitiga bahwa mereka akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Nah, mungkin ke Bapak materi ini sungguh padat ya sebenarnya, karena saya sendiri di program Go Penggerak mempelajari ke-8 materi ini selama 1 minggu lebih. Tapi kalau saya sampaikan di sini 1 jam pasti akan terbatas sekali pemahamannya. Jadi saya mohon maaf jika memang penyampaiannya terlalu ngebut, kurang nyambung nanti misalnya. Nah, kemudian di sini pengalaman dan pembelajaran saya ketika menerapkan budaya positif di kelas, misalnya membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini contohnya saya ambil di murid 8A fotonya. Untuk foto saya di 7A belum saya foto ya. Jadi ini mereka menuliskan sendiri peraturan-peraturan yang ingin mereka sepakati, kemudian menempelkan di papan, kemudian baru membentuk keyakinan kelas. Jadi ini kegiatan menyenangkan sebenarnya di awal kelas. Kemudian untuk penerapan restitusi, di sini saya ada videonya. Mungkin saya perlihatkan sedikit saja nih.
Di kasus 1 saya ceritanya menangani dua murid yang terlihat adu argumen di sini karena salah satu dari mereka mengejek. Jadi namanya Wayan dan Ranta. Jadi Ranta mengejek Wayan yang merusak ekobriknya. Seperti itu. Lalu apa yang saya lakukan yaitu menerapkan sertifikat restitusi. Jadi mungkin intinya seperti itu ya, melakukan segitiga restitusi. Jadi saya biar nggak memakan banyak waktu juga, nanti silakan ditonton di YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya, mungkin itu saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini di diseminasi. Jadi saya sebagai calon guru penggerak ini wajib menceritakan apa yang saya pelajari di pendidikan tersebut. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf sekali menyita waktu dari Bapak Ibu guru. Kalau saya juga lupa mengingatkan bahwa saya juga siapkan snack, silakan bisa dinikmati kalau ala kadarnya. Jadi demikian materi yang mungkin bisa saya sampaikan, akan ditutup oleh Ibu Mas Febrianti. Baik, demikianlah diseminasi kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan pramisa.